Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita yang tertulis di 1 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. Namun sebelumnya kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, yang selalu menyertai kami hingga pagi hari ini. Kami mau membaca firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengajari kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya setiap firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan, kami boleh memahaminya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan bagi kita di 1 Timotius pasal 1 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat renungan ini memberitakan tentang didikan, pengajaran, nasihat dan peringatan dari Rasul Paulus yang ditujukan bagi Timotius dan juga tentu bagi kita, supaya kita memiliki pegangan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengingatkan Timotius dan juga kita semua untuk menasihati orang-orang dengan tidak mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Tetapi ajarkanlah ajaran sehat yang didasarkan pada Injil dari Allah seperti yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Saudaraku, dalam pengajaran Paulus ini mengingatkan dan mengajarkan kepada kita tentang tujuan dari nasihat. Yang notabene nasihat yang dimaksudkan adalah hukum Taurat. Paulus mengajarkan bahwa tujuan dari nasihat adalah kasih yang timbul dari hati yang suci dan hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus. Maksudnya kita sebagai pemberi nasihat, kita harus ingat bahwa nasihat itu harus kita sampaikan dengan kasih, supaya orang yang mendengarkan nasihat itu juga memiliki kasih yang sama. Sebagai contoh, ketika ada seseorang yang meminta nasihat kepada kita karena dia sedang dimusuhi oleh orang lain, misalnya suami istri yang sedang berselisih paham misalnya, atau orang tua dan anak yang sedang bertengkar, atau ketidakcocokan antara rekan sekerja dan lain sebagainya. Lalu nasihat apa yang harus kita berikan? Salah satu nasihat yang paling baik adalah jika kita menasehatkan kepada orang itu untuk mengampuni orang yang memusuhinya. Selanjutnya, nasihat juga diberikan dari hati nurani yang murni. Dalam hal ini, kita harus memiliki kecerdasan supaya kita yang mendengar nasihat dapat membedakan mana nasihat yang diberikan dengan maksud yang murni dan mana nasihat yang diberikan dengan maksud yang tidak murni atau yang tidak tulus. Artinya, kita memberikan nasihat juga harus belajar menjaga hati dan motivasi kita, supaya nasihat kita adalah nasihat yang lahir dari hati nurani yang murni. Akan sangat berbahaya jika kita memberikan nasihat yang menyesatkan karena niat hati kita tidak tulus untuk membantu. Misalnya, jika kita memiliki iri hati, dendam, dan lain sebagainya, maka nasihat kita akan menyimpang dari yang seharusnya. Betapa bahayanya jika kesalahan ini dilakukan oleh mereka yang menjadi pemimpin, khususnya pemimpin jemaat. Orang seperti itu tidak hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga akan merusak iman jemaat yang dipimpinnya. Karena nasihat tidak berasal dari hati nuraninya, tetapi sudah berasal dari nurani yang sudah gelap dan tidak murni lagi.
Nasihat juga harus diberikan dari iman yang tulus, ikhlas, dikatakan di sini. Artinya nasihat tidak boleh menyimpang dari kebenaran Injil. Ada contoh kasus. Ada seorang perempuan mengeluh bahwa suaminya yang notabene tidak seiman dengannya dan memaksanya untuk pindah agama mengikuti suaminya. Tentu kita tidak bisa menggunakan Efesus pasal 5 ayat 22 hingga ayat 23 di mana dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu." Kita tidak bisa memakai ini dengan mengatakan, "Udah, turuti saja." Karena seorang istri harus tunduk kepada suami. Tentu ini adalah nasihat yang salah. Kita harus memberikan nasihat dengan bijak. Dengan mengatakan bahwa dia harus lebih tunduk kepada Tuhan daripada kepada suaminya. Itulah nasihat yang didasari oleh iman. Itulah nasihat yang baik dan benar. Ketundukan seorang istri kepada suaminya tidak boleh melebihi ketundukan kepada Tuhan. Jangan gadaikan imanmu karena suamimu. Nasihat yang diberikan dari iman yang benar tentu akan membuat orang yang mendengar dan melakukan nasihat itu semakin beriman kepada Tuhan. Selain itu, dalam memberikan nasihat, kita tidak boleh mengharapkan sesuatu. Jangan sampai kita memberikan nasihat kepada orang lain dengan tujuan untuk keuntungan atau kepentingan diri kita sendiri. Contoh, jika ada seseorang mungkin sedang sakit, memang kita boleh menawarkan obat yang kita jual jika obat itu memang benar-benar manjur untuk menyembuhkan orang itu. Tetapi jika tujuan kita adalah supaya kita mendapat untung, supaya kita memperoleh bonus, maka itu bukanlah nasihat yang tulus. Jadi kita diingatkan oleh Rasul Paulus di sini agar tidak memberikan nasihat yang menyesatkan, supaya tidak timbul masalah baru bagi orang itu, dan supaya tidak terjadi saling menyalahkan. Karena itu kita masing-masing harus menguji diri kita sendiri. Apakah kita sudah layak dan pantas untuk memberi nasihat yang benar bagi orang lain atau belum? Sebab berbahaya jika ada orang yang merasa sudah mampu, yang merasa berhak memberikan nasihat, berhak memberikan pengajaran, tetapi kemudian dia menyampaikan pengajaran dan nasihat yang salah. Karena itu saudaraku, mari kita selalu membenahi diri kita. Kita membenahi diri dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber nasihat yang akan memampukan kita. Karena itu mari kita berikan diri kita untuk diproses supaya kita layak menjadi pengajar, layak menjadi penasehat yang benar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah mengajari kami untuk memberikan nasihat satu sama lain. Bahwa kami harus melakukannya dengan tulus, dengan murni, dari hati sanubari kami, tanpa melihat untuk menarik keuntungan dari dalamnya. Karena itu Bapa, hanya Engkau yang dapat memampukan kami, supaya kami mampu untuk menasihati satu sama lain, supaya kami mampu mengajar, dan kami juga mampu menyampaikan nasihat yang baik. Baik bagi anak-anak kami, baik bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan ini. Mampukan kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman ini. Biarlah Tuhan yang memimpin kita supaya kita bisa menjadi penasehat yang baik yang diinginkan oleh Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.